Assalamualaikum, halo, apa kabarnya hari ini Bunda El? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bun, saya sehat. Bunda bagaimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita memang selalu diberikan kesehatan ya Ibu El ya, supaya kita bisa terus mendampingi murid kita di sekolah. Oke, gimana nih? Ada apa Bunda El? Gini, Bun, maksud saya datang ke sini itu saya pengen cerita bahwa Mm-mm. akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya itu kurang sopan, Bun, dan terkesan kurang menghargai terhadap saya selaku wali kelasnya. Mm. Saya mencoba menanyakan kepada mereka, mengapa kok mereka ini bersikap seperti itu kepada saya sebagai gurunya. Mm-mm. Sebagian besar mereka itu menjawab karena nggak Mm-mm. enak sama bu guru, seperti ke teman Mm-mm. sendiri. Nah, memang awalnya saya memposisikan diri saya itu seperti teman sahabat mereka gitu pun. Mm-mm. Nah, saya merasa ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada mereka di tahun sebelumnya, itu berhasil, Bun. Mereka bisa dekat dengan saya. Namun, di tahun ini ternyata sedikit berbeda ya, Bun, dan malah menjadi bumerang loh bagi diri saya. Seperti itu, Bun. Gimana ya? Iya Bun. Heeh, berarti jadi seperti bumerang ya. Kita Mm-mm. dilema ya Bun ya. Oke, gini Bun, berarti memang ya Bunda El ya. Bunda El itu memposisikan diri sebagai teman ya Bunda El ya saat ini ya. Nah, untuk murid-murid Ibu El di kelas ya. Nah, dengan memposisikan sebagai teman, posisi kontrolnya itu ternyata Bunda El malah merasa anak-anak itu jadi kurang sopan gitu ya Bunda El ya. Kurang Mm-mm. menghargai ibu sebagai wali kelasnya ya. Karena apa ya, memang mereka mungkin lebih menganggap ibu itu sebagai teman gitu ya Bu El ya. Jadi Mm-mm. nggak ada rasa canggung gitu ya Bun ya. Iya, betul. Jadi Heeh. seperti nggak ada gapnya gitu, Bu. Tidak ada gap antara guru sama siswa karena mereka menganggap gurunya itu sebagai teman mereka gitu. Jadi nggak ada gap ya karena mereka merasa Betul. kalau Mm-mm. temannya lebih asik ya Bunda El ya. Iya, Oke, benar. oke gini Bun, kemarin Ibu juga sudah menghubungi saya. Kita sempat WA-WA-an ya Bunda ya El ya. Katanya pengen ngajak ngobrol gitu kan, nyantai, berbincang-bincang. Kira-kira Bunda El, tujuan dari obrolan kita ini apa ya Bunda El ya? Saya sebenarnya ingin menemukan cara nih, Bun. Eh, Menemukan solusi bagaimana nih supaya siswa saya ini di kelas bisa bersikap lebih sopan kepada saya dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Hmm. Itu sih inti dari tujuan saya pengen ngajakin Bunda ngobrol tuh itu. Oke, Bunda El. Berarti gini, Bunda El itu pengen ya dapat cara atau solusi bagaimana sih supaya anak-anak murid Bunda El itu sekarang bisa lebih sopan, bisa lebih menghargai Bunda El gitu ya. Mm-mm. Meskipun mungkin ya Bunda El posisi kontrolnya ini sebagai seorang teman gitu ya. Mungkin sejauh ini kira-kira Bunda El, kendala apa yang dialami sama ibu sehingga ibu itu tidak bisa apa ya, belum bisa bersikap tegas kepada anak murid Bunda El sendiri. Kendalanya ada nggak? Jadi gini Bun ceritanya, menurut Ya, saya gimana? kendala menurut saya itu kendala terbesarnya saya itu belum bisa tegas sama anak-anak. Jadi apa ya, mental mereka saya merasa belum kuat gitu kan untuk mereka. Jadi ya sekuat enggak tidak seperti sekuat anak-anak yang tahun lalu. Jadi mereka bisa membedakan meskipun kita itu berteman dan maksudnya kita posisinya sebagai teman, kita itu sama-sama ada juga kadang kita teman, kadang itu sebagai gurunya, mereka itu bisa memposisikan diri gitu, Bun. Kalau yang ini saya merasa kesulitan meskipun kemarin kan sudah belajar tentang posisi kontrol guru ya, Bun ya. Ya, Jadi saya itu merasanya teman, tapi anak-anaknya yang jadi kebablasan gitu loh, Bun. Jadi ketika saya ini mau posisi jadi manajer, berusaha untuk tegas, takutnya nanti anaknya ini kapok. Jadi ya nggak semangat lagi gitu. Jadi saya tuh
dilema gitu loh Bun, mau menerapkan Heeh. posisi kontrol kah, manajer kah, penghukum kah, karena yang anak-anak yang saya ampuh sekarang ini mentalnya cenderung berbeda sama yang tahun lalu. Jadi saya dilema juga nih Bun, gimana ya? Oke, oke. Mm-mm. Oke, Bun. Terus kendala yang dihadapi selama ini itu yang jadi karena mental mereka belum kuat gitu ya, Bunda Hmm, El ya. betul Kemudian Bun. juga apa namanya dikerasin sedikit mereka langsung nangis, besoknya Mm-mm. nggak mau ke Rapuh sekolah. Bun, mereka tuh Eh, kesannya kayak kerupuk gitu. Nah, rapuh gitu. Jadi kita mode apa ya, tegas dikit gitu langsung bad mood gitu kan, ngambek sama gurunya karena iya, mereka biasanya ih temanku nggak asik nih hari ini gitu Bun. Aduh, bener. bikin pusing nih. Apalagi di sekolah dasar ya Bunda El ya ngajarnya ya. Betul, iya kelas Heeh. rendah terutama Bun. Mereka kan Oh gitu. sering kalau Heeh, peluk-peluk gurunya gitu kan. Jadi ya heeh. kadang mau teman, tapi kok ya kadang kita mau tegas dikit anaknya masih nganggap teman gitu. Jadi Berarti malah ya menimbulkan masalah baru ya. bener, jadi menimbulkan masalah baru Bun. Gimana ini ya Bun Hmm. ya? Iya, malah ada masalah baru lagi ya Bunda, Bunda Eli ya. Oke, oke. Bener. Terus dari masalah yang tadi sudah diungkap sama Bunda El itu, kira-kira Bunda El, saya ingin bertanya, harapan dari Bunda El itu untuk murid itu seperti apa Bunda El? Harapan saya sederhana Bun sebenarnya Bun. Cuma Iya. pengen anak-anak itu bisa tertib waktu jam Heeh, pelajaran saya, bisa mengikuti dengan baik, terus bisa menghargai saya sebagai gurunya waktu di kelas, berperilakunya sopan. Jadi ya meskipun kita tetap berteman, sopan santun itu kan tetap harus ada ya Bun. iya benar. Terus Baik juga Bun. Hmm? terus juga mental mereka itu supaya bisa lebih kuat lagi gitu Bun. Janganlah seperti kerupuk gitu, biar strong dikit. Nah, gitu Bun Heeh, harapan saya. heeh. Baik Bun, betul-betul ya. Kemudian harapan tadi kan sudah sampaikan ya Bunda ya. Mm-mm. Kemudian Bunda El, kira-kira nih sejauh ini apa namanya mungkin 2 bulan berjalan pembelajaran ya dari apa yang sudah Ibu Elvida apa namanya lakukan, Bunda El rasakan gitu kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10 ya nilainya itu kira-kira kondisi sekarang dan anak-anak itu ada pada level berapa kira-kira? Kalau bisa dinilai ini misalnya Bun. Mm-mm. Gini, mungkin ya Bun kalau saya ini bisa menilai diri saya sendiri nih. Karena untuk menilai anak-anak juga kan beda-beda ya Bun. Iya. Misalkan saya menilai diri sendiri mungkin dari skala 1 sampai dengan skala 10, saya masih berada di skala 6, Bun. Atasnya Wah. tengah-tengah dikit aja. Kenapa saya bilang masih skala 6? Karena memang saya juga belum merasa optimal ya untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang berkarakter baik, terus sopan, yang bisa menghargai guru, seperti itu. Terus juga saya belum konsisten untuk memposisikan diri saya sebagai posisi control manager, seperti itu. Ketika mereka berbuat kesalahan terutama, saya memposisikan diri sebagai posisi control manager. Terus ada yang mentalnya belum kuat, yang seperti kerupuk tadi. Iya. Akhirnya saya, ya udah deh, besok seperti apa lagi ya. Jadi saya memang belum konsisten gitu pun karena Oke. kasusnya baru lagi, belum konsisten gitu Bun. Oke, oke. Sekarang Bun ya, apa ya? Dari posisi kontrol teman, kemudian tadi Bunda El apa ya? Bilang pengen jadi posisi kontrolnya berubah menjadi manajer gitu ya Manajer. Bun ya. Heeh. Sejauh ini itu sudah dilakukan atau apa sih yang bisa Ibu El lakukan untuk bisa mencapai tadi kan levelnya masih 6 ya Bunda Enam, El ya? enam. Heeh. Menilai diri masih 6 gitu. Kira-kira level berapa yang ingin apa namanya ibu capek gitu memprediksikan bahwa oh saya cukup nih untuk anak murid saya kayaknya berada bisa di level 8 kah atau 9 aja nih saya sudah cukup kayaknya untuk mereka bisa menghargai menghormati saya gitu nah Bunda El kira-kira pengen anak-anak itu ada berada di level berapa nih.
Nah, kalau saya nih Bun ya, karena menurut saya juga anak-anak masih jauh untuk dikatakan sempurna nih ya Bun ya. Ya, Ya, untuk karakter yang sangat baik, saya berharapnya tidak muluk-muluk sampai 10, perfect enggak gitu. iya Bun. 9 aja tuh udah tinggi Bun, 8,5 aja itu juga sudah cukup baik untuk saya. Boleh, bolehlah Bun. Berarti Bunda El memperkirakan dari level 8,5 ya Bunda El ya. Mm-mm. Itu ya menurut Bunda El inginkan ya. Inginkan tercapai terutama pada perilaku, akhlak ya Bunda El ya kepada Iya. gurunya, gimana kepada wali kelasnya. Kira-kira Bunda El, oke ya baik. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai angka 8,5 itu tadi? Adakah hal yang Bunda El yang bisa lakukan? Jadi sepertinya nih Bun, yang bisa saya lakukan itu saya terus berusaha untuk membimbing ya pastinya ini. Terus membimbing, mengingatkan, memotivasi mereka agar mereka itu selalu bersikap positif, terus menghargai guru. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah itu. Saya sudah membuat dan menerapkan keyakinan kelas juga Bun. Di kelas yang sudah disepakati bersama ya waktu ada kegiatan untuk menyusun keyakinan kelas waktu awal ajaran baru, kami sudah berusaha untuk menyusun keyakinan kelas itu. Kan berusaha untuk konsisten memposisikan diri sebagai manajer seperti itu, Bun. Lalu berupaya untuk menerapkan segitiga restitusi itu bisa dilakukan lagi kalau ada permasalahan. Kemudian saling berkolaborasi dengan wali murid itu juga penting. Jadi ketika kita membimbing anak-anak di sekolah, tapi wali murid tidak kita libatkan, itu kok rasanya seperti ada yang kurang gitu ya Bun ya, terasa nihil Ya, gitu. Jadi ya saya Bun. sepertinya akan mencoba lagi untuk melakukan kolaborasi yang lebih intensif lagi dengan wali murid untuk apa ya, dapat saling mengawasi perilaku anak murid ini baik di sekolah maupun juga di rumah, Bun. Baik baik Bunda El ya. Jadi kan Bunda El itu lakukan itu rencananya itu tadi sudah membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian apa namanya disepakati, kemudian juga Bunda El ingin merubah posisi kontrol yang tadinya dari teman menjadi posisi kontrolnya seorang manajer ya Bunda Iya, ya El ya, iya. yang ada di kelas. Kemudian juga menerapkan segitiga restitusi berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah Ibu L buat gitu ya. Selanjutnya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait dengan istilahnya apa ya akhlak mereka, perilaku mereka di rumah seperti itu. Nah, dari beberapa rencana yang tadi Bunda L sampaikan, sudah sampaikan ada keyakinan kelas dan segala macamnya. Kira-kira rencana yang mana nih yang paling dekat akan dilakukan? Sepertinya kalau yang sudah berjalan dulu itu keyakinan ya Bun ya, keyakinan kelas kan Ya. sudah disusun di awal pelajaran. Jadi setiap awal tahun ajaran. Jadi setiap hari, setiap pagi tentunya kan kita mengingat kembali dan melihat juga keyakinan kelas karena tertempel di bagian strategis di kelas kita kan Bun. Lalu jika apa yang ingin saya lakukan di waktu dekat ini, sepertinya saya akan melakukan mulai untuk memaksa diri saya untuk konsisten ini. Jadi tidak terbawa arus ke kanan, ke kiri. Jadi saya harus berusaha untuk konsisten memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager. Seperti itu yang akan saya lakukan di dalam waktu dekat ini, Bu. Wow, luar biasa Bunda El ya. Berarti di waktu dekat ini ya Bunda El ya, ingin memaksakan diri untuk bisa merubah posisi kontrol teman tadi menjadi posisi manajer. Kira-kira kapan tuh Bunda El? Besok kah? Atau minggu depan kah? Atau bulan depan? Atau kira-kira kapan deh Bunda El akan lakukan? Saya rasa lebih cepat itu lebih baik, Bun. Karena ya saya akan mencoba setelah kita berbincang ini nih, segera saya aplikasikan dan saya coba insya Allah mulai besok saya akan melakukan apa yang namanya mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah
kekonsistenan saya dalam menjadi posisi kontrol itu. Hmm, oke, baiklah Bun. Kalau begitu berarti hanya butuh konsistensi diri ya, diri sendiri gitu ya Bunda El ya, untuk Ya, melakukan rencana yang tadi sudah disampaikan. Oke, tadi rencananya sudah. Nah, kemudian yang dapat membuat Bunda El nanti komitmen nih, apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana kan tadi ingin dikonsistenkan ya Bunda El ya, iya. supaya komitmennya ini tetap berjalan, kira-kira Bunda El siapa nih yang bisa menjadi kontrolnya gitu, yang mengawasi Ibu mungkin? Baik, Bu. Menurut saya yang bisa membantu saya siapa dan apa ya, Bu? Berarti yang membantu saya menjaga komitmen ini sudah pastinya adalah seluruh warga kelas, Bu. Karena kan ini permasalahannya di kelas saya nih, Bun. Ya, Ya, saya ya. akan diri saya dan peserta didik di kelas saya untuk berkomitmen dan rencana yang sudah saya rencanakan gitu. Jadi harapannya yang tadi saya rencanakan saya akan share ke peserta didik saya dan saya meminta untuk kita semua komitmen agar semua bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau sepertinya pertanyaannya adalah apa yang membantu saya untuk menjaga komitmen itu, yang pertama yang sudah akan saya lakukan dan sudah dilakukan mengikrarkan keyakinan kelas kembali di setiap paginya. Dan itu akan saya lakukan di setiap pagi, Bun. Dan alhamdulillah sih, Bun, ya. Maksudnya ketika saya dulu di tahun sebelumnya belum mengenal tentang keyakinan kelas, ketika saya sekarang ini sudah mengenal keyakinan kelas, terus juga diartikan setiap apa ya, dilakukan setiap pagi. Jadi ya alhamdulillah Iya. berpengaruh walaupun presentasinya mungkin cenderung masih sedikit seperti itu. Tidak ya, saya jadi tidak tutup mata lagi bahwa proses yang sedikit itu nantinya juga akan bisa menghasilkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Iya, betul betul sekali Bunda El ya. Artinya gini, sedikit-sedikit tuh lama-lama bisa menjadi bukit ya, Bunda El ya. Iya, Bun, seperti itu. Takutnya hanya sedikit, ya udahlah gitu langsung patah semangat. Jadi kita masih harus berusaha. Iya Bunda El, betul-betul. Namanya kita terus berusaha Bunda El, berikhtiar ya. Setelah itu ya kita tawakal aja Bunda El, serahkan semuanya kepada Allah supaya usaha kita ini benar-benar terlaksana gitu ya Bunda El ya. Iya, Bun, betul sekali. Oke, baik Bunda El. Tadi sudah menyampaikan permasalahannya apa, kendalanya apa, kemudian harapan Bunda El juga, apa namanya, sudah rencana yang akan dilakukan pun sudah tadi disampaikan kepada saya ya. Kira-kira sekarang Bunda El perasaannya gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang hari ini? Perasaan saya merasa lega sekali, Bun. Alhamdulillah nih, kita bisa ketemu dan ngobrol sama Ibu. Hari ini saya perasaannya lega, bahagia pokoknya. Bisa tukar pikiran, gitu. Saya bisa menemukan solusi. Jadi kalau misalkan punya masalah sendirian tuh, kayak sekarang udah ada teman curhatnya juga. Kalau dulu kan nggak ada nih, Bun. Ya, itulah Alhamdulillah pokoknya punya waktu, apa, bisa punya waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini, mendengarkan keluh kesah saya ini. Jadi saya jadi menemukan sebuah solusi buat menentukan langkah selanjutnya. Apa ya mau saya lakukan setelah melakukan percakapan ini sama Bunda. Alhamdulillah, lumayan lebih sedikit juga lega ya, Bunda El ya. Hmm, Maksudnya bisa mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini Bunda El pendam gitu kan. Minimal lah sedikit terlepas dari beban yang ada di hati, segala langkah, setiap langkahnya Bunda El mungkin butuh teman curhat sebenarnya ya. hmm, Mudah-mudahan Bunda El semua langkah yang tadi sudah Ibu
apa namanya, jabarkan, rencanakan, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Bunda El ya, bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak pun murid-murid Bunda El bisa lebih baik lagi dengan sopan, menghormati ibu sebagai wali kelasnya. Amin ya rabbal alamin ya Bunda El ya. Baik Bunda El, kira-kira dari pembicaraan kita tadi, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Yang bisa saya dapatkan nih Bun dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini adalah saya menemukan solusi terkait permasalahan yang baru saya hadapi, yaitu rendahnya sikap peserta didik saat menghargai guru, menganggap guru itu hanya sebagai teman, kurang sopan santun. Jadi saya sudah mendapatkan solusi dari percakapan ini. Lalu saya juga menemukan langkah terus untuk berusaha menjadi lebih baik untuk anak-anak, menuntun murid-murid memiliki karakter yang lebih baik lagi, seperti itu. Masya Allah, luar biasa Bunda El ya. Berarti sudah dapat ya kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya Bunda El ya. Tujuan dari pembicaraan kita yang tadi Bunda El maksudkan tuh menghubungi saya, bisa berbincang-bincang, berbicara-bicara, ngobrol bareng, itu alhamdulillah sudah bisa terlaksana Bunda El ya. Dan Bunda El pun akan terus berusaha menerapkan apa namanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati, kemudian juga sudah bisa akan merubah posisi kontrol ibu menjadi manajer di kelas. Dimulai besok ya Bunda El ya, tadi sudah disampaikan ya. Amin, berusaha ya Bun ya, saya akan berusaha mulai besok. Iya, terima kasih Bunda El. Kemudian Bunda El juga ingin berkolaborasi juga dengan orang tua murid ya di dalam perihal apa namanya mengawasi perilaku dan akhlak mereka di rumah seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bu atau yang mau disampaikan kepada saya? Mungkin untuk kali ini cukup Bun, cukup apa ya, banyak sekali tadi ilmu lagi yang saya dapatkan setelah sharing sama Ibu. Jadi pikiran saya jadi terbuka, bisa mengeluarkan ide juga yang sempat tidak terpikirkan bagi diri saya. Baik, Bun, cukup saja ya. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan ya, Bunda El. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita obrolkan, perbincangkan hari ini bisa bermanfaat, berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Bu Elvida harapkan. Ya, Bunda El ya. Amin, terima kasih Bun. Sama-sama Ibu, mungkin kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, saya mohon izin pamit ya Bunda El ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Sama-sama Bun. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya dengar kemarin Ibu cari-cari saya ya? Alhamdulillah, selamat pagi Bunda El. Baik Bunda El, benar Bunda El. Kemarin saya mencari Ibu karena gimana ya Bunda El, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu nih Bun. Kira-kira kenapa Bun? Terima kasih ya Bunda El ya sebelumnya ya Bun sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang dengan saya pada kesempatan ini ya Bun. Ada beban dirasa Bunda El, saya butuh teman curhat gitu Bunda El. Aduh, kayaknya kok bebannya ini berat sekali. Kalau boleh tahu dan boleh saya bantu, ada apa ini Bun? Gini Bunda El, sebenarnya saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembiasaan budaya positif di sekolah.
khususnya dalam hal kedisiplinan anak-anak didik saya, Bunda El, murid-murid saya. Biasa kan Bunda El, di anak-anak sekolah dasar itu untuk datang tepat waktu hadir di sekolah itu gimana ya? Susah sekali untuk kita ngaturnya karena masih ada beberapa murid-murid saya itu yang kurang disiplin, datang terlambat ke sekolah gitu Bunda El. Wah, bagus sekali itu, Bun. Ingin menerapkan tentang budaya positif di sekolah, terutama tentang kedisiplinan siswa. Bagus itu, Bun. Itu sudah Bun, saya ingin sekali menciptakan budaya positif sekolah berkaitan disiplin untuk datang tepat waktu dan hadir pun di tepat waktu di sekolah secara komitmen Bunda gitu. Nah, nggak ada yang melanggar gitu Bun. Nah, Bun, Bunda kan ingin apa namanya menerapkan budaya positif disiplin ini secara konsisten. Kira-kira nih bagaimana upaya Bunda untuk mencapai tujuan itu? Sudahkah Bunda punya upaya-upaya dan kiatnya? Nah, gini Bunda El, tujuan saya adalah saya sudah berusaha untuk mencoba berbagai cara dengan saya Bun. Jadi pribadi saya diri dulu menjadi contoh Bunda El bagi peserta didik saya, bagi murid saya. Saya berusaha untuk datang lebih awal, menyambut mereka di gerbang, kemudian dengan suasana senang, senyum, menyambut mereka di gerbang sekolah dan juga untuk di dalam kelas kami sudah menyusun keyakinan kelas Bunda El di mana dalam keyakinan kelas tersebut sudah memuat tentang disiplin waktu. Dari upaya yang sudah Bunda lakukan tadi, seperti menjadi teladan, terus menjadi sosok yang selalu menyambut anak-anak di depan kelas, itu upaya yang sudah dilakukan seperti itu, tantangannya apa, Bun? Untuk mencapai disiplin itu supaya tercapai seperti apa? Nah, gini Bunda El, tantangannya adalah yang pertama untuk menjadi contoh perilaku perlu kolaborasi dan rekan guru lainnya untuk memberi contoh itu untuk datang tepat waktu Bunda El. Tahu kan Bunda El, dalam satu sekolah kan setiap guru itu nggak sama semua gitu. Nah, saya juga masih kesulitan memotivasi siswa, anak didik saya, peserta didik saya itu agar dapat konsisten hadir tepat waktu di sekolah karena masih ditemukan ada beberapa murid yang inkonsisten, tidak konsisten dalam disiplin waktu gitu. Nah, Bunda El. Berarti masih banyak tantangan yang muncul ya Bun ya dari Iya. permasalahan itu. Kira-kira apa nih yang Bunda butuhkan untuk mencapai tujuan itu dari segala tantangan dan strategi itu butuh apa lagi supaya bisa terwujud? Nah, gini, saya itu membutuhkan strategi lain yang tepat seperti support dari rekan-rekan teman yang lain, saling mendukung gitu, nah Bun. Oh, baik, Bun. Tadi kan si Ibu udah apa namanya menjelaskan strategi-strateginya. Sekarang kita bahas nih strategi untuk mendisiplinkan siswa itu supaya tepat waktu datang ke sekolah. Pertama-tama, kita pasti perlu memahami penyebabnya dulu, Bun. Ya kan? Kita perlu memahami penyebabnya kenapa kok mereka ini terlambat ke sekolah. Apa karena mereka rumahnya jauh? Apa karena nggak ada yang nganter? Atau mungkin mereka itu tidurnya malam karena asik bermain? Kita bisa gali kenapa ya penyebabnya. Saya pikir karena gini Bun El, karena mereka sering bermain sampai larut malam atau saya coba akan terapkan segitiga restitusi Bunda El untuk menggali kembali masalah yang dihadapi oleh anak didik saya. Kenapa mereka sering terlambat gitu Bun? Wah, bagus sekali itu, Bun, penerapan segitiga restitusinya. Uh, kita bisa Bunda bisa lakukan tuh segitiga restitusinya supaya anak-anak ini bisa lebih bertanggung jawab begitu, Bun. Baik, Bunda El, saya akan mencoba untuk melakukan segitiga restitusi dan saya akan juga berusaha memberikan apresiasi kepada murid saya yang sudah bisa komitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah.
Betul, Bun. Dengan memberikan penguatan positif kepada siswa, datang tepat waktu. Kita juga bisa ya, Bun, ya, memberikan pujian. Iya Bun, baik Bun, insya Allah saya akan segera melakukannya. Bagaimana, Bun? Apa sudah punya gambaran nih terkait yang akan dilakukan besok? Iya Bun, insya Allah saya sudah memiliki Akan gambaran bergabung akan dengan strategi yang Minggu akan saya Bupati lakukan besok untuk menghadapi siswa yang terlambat. Baiklah, saya rasa permasalahannya sudah dikemukakan sama Ibu ya. Silakan Ibu besok bisa terapkan dan bisa sampaikan ke saya hasilnya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Bun En, saya akan melakukannya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.